Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor produksi. Jadi ada 2 poin nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian faktor produksi dan yang kedua adalah faktor-faktor produksi. Secara definisi, faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Jadi, faktor produksi dalam kata lain adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi segala hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Contoh, di sini ada perusahaan atau UKM yang membuat keripik singkong atau produk keripik singkong. Maka faktor produksi keripik singkong tersebut apa saja? Bisa dari singkong sebagai bahan utama, kemudian bawang merah, bawang putih sebagai bumbu, ada minyak, ada wajan, ada kompor, ada gas, ada plastik untuk pengemasan, dan lain-lain. Intinya, faktor produksi tersebut adalah dibutuhkan agar bisa membuat produk keripik singkong sampai keripik singkong tersebut siap dipasarkan. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan mulai dari proses untuk membuat keripik singkong itu disebut dengan faktor produksi. Contoh lagi, kalau jasa di sini jasa printing, maka apa saja sih faktor produksinya? Pertama, bisa laptop atau komputer sebagai media. Kemudian ada printer, ada tinta, ada kertas, ada kabel, dan sebagainya. Artinya, bagaimana biar jasa tersebut bisa berjalan, maka dibutuhkan beberapa komponen atau beberapa bahan. Itulah yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar bisa menciptakan, agar bisa memproduksi suatu barang. Nah, di sini dalam rangka menambah manfaat suatu barang. Jadi, kenapa harus ada proses produksi untuk bisa menambah manfaat suatu barang? Kayak tadi kalau keripik singkong awalnya dari singkong menjadi keripik singkong, jadi menambah manfaat. Kalau dalam ilmu ekonomi, value added, menambah nilai ekonominya. Kalau dijual singkongnya berapa, tapi kalau dijual keripik singkongnya lebih mahal. Kenapa? Karena ada proses produksi, dan dalam proses produksi itu dibutuhkan yang namanya faktor-faktor produksi. Jadi singkong itu tidak dijual sendiri, tapi ada komponen-komponen di dalamnya yang membuat menjadi keripik singkong. Jadi di sini ada 4, secara umum ada 4 faktor-faktor produksi. Maaf ya, di sini ada kata-kata usaha tani, nanti bisa dihilangkan. Jadi ada 4 faktor-faktor produksi. Pertama adalah sumber daya alam, lahan. Jadi semua proses produksi membutuhkan lahan. Entah itu dia pengusaha keripik singkong memproduksi keripik singkong, kemudian ada yang memproduksi rokok mungkin, kemudian ada yang memproduksi barang-barang yang lain, maka tetap butuh lahan untuk tempat produksi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi tetap butuh tenaga kerja, meskipun ada sebagian proses mungkin yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, tetap butuh modal. Modal ini tidak hanya berupa uang. Jadi modal ini bisa berupa uang, berupa alat, dan berupa bahan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah manajemen atau keahlian. Baik, yang pertama kita ke lahan.
lahan di sini merupakan unsur pokok yang digunakan untuk menghasilkan barang. Jadi, lahan di sini adalah tempat untuk melakukan suatu proses produksi. Segala sesuatu untuk menghasilkan barang dan jasa tetap pertama butuh lahan. Jadi kalau tidak ada lahan maka tidak akan ada yang namanya proses produksi. Maka tidak akan ada yang namanya barang atau jasa. Karena lahan ini merupakan tempat utama dalam melakukan aktivitas. Jadi dibedakan antara produsen sama reseller. Karena di sini kalau reseller mungkin nggak butuh lahan karena dia bukan memproduksi produk, hanya penyalur produk. Jadi dia mengambil barang lain kemudian dijual kembali. Tapi kalau yang produsen di sini dia melakukan proses untuk menciptakan tersebut. Contoh tadi kalau reseller dia tidak perlu membuat keripik singkong, dia hanya ngambil dari orang dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau produsen, dia harus melakukan proses produksi. Dia hanya beli bahan, kemudian diolah, maka terciptalah sebuah produk. Nah, untuk melakukan proses produksi tersebut, maka butuh sumber daya alam yaitu lahan sebagai tempat produksi. Baik, yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Jadi peranan tenaga kerja dalam proses produksi ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah jumlah tenaga kerja, yang kedua adalah mutu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di sini berkaitan dengan berapa banyak sih produk yang akan diproduksi. Kalau mutu tenaga kerja di sini berkaitan dengan mutu produknya. Berdasarkan sifat jenisnya di sini tenaga kerja ada 3. Pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua adalah tenaga kerja terampil, dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa perbedaannya? Kalau tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Jadi intinya dia harus melalui proses pendidikan seperti dokter, insinyur, akuntan, penyuluh, dan sebagainya. Ini lebih ke tenaga kerja yang melihat proses pendidikannya, melihat tingkat pendidikannya. Seperti di bank, maka dibutuhkan syarat-syarat, ada syarat minimal pendidikan D3 atau S1. Itu yang disebut dengan tenaga kerja terdidik. Yang kedua adalah tenaga kerja terampil. Mungkin di tenaga kerja terampil di sini mereka tidak melakukan proses pendidikan, tapi mereka punya keterampilan khusus melalui pelatihan-pelatihan atau memang kemampuan yang terasah mulai dari kecil. Contoh seperti tukang listrik, itu butuh orang yang terampil, tukang las, montir, dan sebagainya. Jadi mereka tidak melakukan proses pendidikan tapi mereka memiliki keterampilan. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja tersebut tidak melakukan proses pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Contoh seperti tukang sapu, mereka tidak butuh sekolah atau tidak butuh pendidikan lebih tinggi dan tidak butuh juga kursus-kursus yang lain. Kemudian seperti angkat barang dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga adalah modal. Modal di sini seperti yang saya jelaskan bukan hanya berupa uang. Jadi modal ini bisa berupa alat, bisa berupa bahan. Jadi uang ini hanya sebagai media untuk membeli alat dan bahan, sehingga modal di sini berdasarkan penggunaannya dibagi dua. Ada peralatan, ada bahan. Peralatan di sini digunakan dalam jangka panjang, kalau bahan digunakan dalam jangka pendek. Artinya seperti apa? Dalam jangka panjang di sini artinya alat tersebut bisa digunakan berkali-kali. Saat alat tersebut digunakan hari ini, maka besok bisa digunakan, besoknya lagi bisa digunakan tanpa harus membeli ulang.
Beda dengan bahan yang disebut dengan dalam jangka pendek. Jadi bahan yang sekarang kita buat, maka besok tidak bisa digunakan kembali, kita harus membeli bahan lagi. Itu yang disebut dengan dalam jangka pendek. Sebagai contoh, kalau orang menjual nasi goreng, maka salah satu alatnya adalah gerobak atau wajan. Saat wajan digunakan pada hari pertama dia menjual, maka di hari kedua dia tidak perlu membeli wajan lagi. Hari ketiga tidak perlu membeli wajan lagi. Beda dengan bahan. Jadi bahan yang sudah digunakan dan sudah disajikan konsumen, maka tidak bisa digunakan kembali karena itu miliknya konsumen karena sudah dibeli. Itu yang disebut dengan jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah faktor manajemen atau keahlian. Jadi meskipun lahan sudah siap, kemudian tenaga kerja ada, kemudian alat dan bahan sudah terpenuhi dan memiliki modal, akan tetapi jika tidak memiliki manajemen atau keahlian, maka proses produksi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Di sini ada 5 keahlian yang bisa dimiliki oleh masing-masing si dalam proses produksi. Yang pertama adalah keahlian dalam melakukan pekerjaan spesifik. Jadi seperti terampil. Yang kedua adalah keahlian dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Yang ketiga adalah keahlian dalam mendiagnosa atau menganalisis masalah. Yang keempat adalah keahlian dalam mengambil keputusan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan yang kelima adalah keahlian dalam mengelola agar bisa menghemat waktu dan tenaga sehingga produksi yang dihasilkan bisa maksimal. Itu adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi saya mengulas kembali bahwa ada 4 faktor produksi yang diperlukan secara umum. Yang pertama adalah lahan. Setelah memiliki lahan harus ada tenaga kerja. Setelah tenaga kerja di sini butuh modal. Modal ini tidak hanya berupa uang, bisa alat dan bahan atau modal yang digunakan untuk membeli alat dan bahan. Dan yang terakhir adalah keahlian atau manajemen agar proses produksi tersebut berjalan dengan semestinya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.